Nggak apa-apa, karena memang ini sudah lama juga. Ya saya juga masih waras sekali Pak. Orang saya ibunya. Tenang Bu, tenang. Enggak, Enggak, saya yang bertanya ke Dede. Gitu loh. Karena kan dia Oke. temannya. Bang, ibunya mau meluruskan yang punya Iya. motornya. Nilai Silakan sendiri Bu, ya, silakan, guys. silakan. Tunggu dulu. Ini Iya. tunggu Nih. dulu. Silakan. Jangan diarahkan seperti itu. Silakan Tapi Bu. bagaimana? Saya Jelaskan masih Bu. bicara. Jadi mereka bicara, tadi saya diam. Gitu loh. Oke, Silakan lanjut. Bu, silakan. Artinya Jawab, silakan. tadi Dede sudah menjelaskan. Karena sudah saya jelaskan tadi jawaban Polda, langsung berubah lagi. Nah, dari keterangan nama Peggy saja di sini sudah tidak konsisten, Bung Karni. Bahwasanya namanya itu sudah ada 2 nama inisial. Yang pertama Robi, yang Iya. kedua Pegot. Jadi Iya. saya mencurigai Perong ini bisa melekat kepada yang bersangkutan. Ya. Karena ada ya saksi teman beliau ya yang mengetahui nama Perong itu nama panggilan beliau. Dan itu nanti biar proses penyidikan yang akan mengungkapkan itu, bukan saya. Gitu. Saya sudah mengamati tadi dari permohonan pra peradilan yang diajukan oleh rekan kita Tony dan kawan-kawan, ada 6 poin yang saya catat. Yang pertama terkait dengan pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang dipersoalkan oleh rekan-rekan pemohon. Nah, pertanyaan saya, pada tanggal 2 September 2016, apakah penyidik pernah ke rumah Ibu? Waktu 2016 Iya, tanggal 2 September 2016. enggak ada. Benar, nggak ada. Benar demi Allah, demi Ada Rasulullah. nggak dia menanyakan kenal yang nggak namanya Peggy? Enggak ada. Terus mereka tanya di mana keberadaannya? Enggak ada. Cuman Nah, waktu ini- penggerebekan aja itu ada. Ya itu polisi nanyain Peggy kemana gitu aja. Sejak ada penggerebekan terus Mas Budi minta foto, minta kartu keluarga, udah nggak ada yang namanya Polda polisi ke rumah, nggak ada lagi sampai 8 tahun. Oke, Ya. silakan dikoreksi saya. Saya pernah melihat berita bahwasannya Ibu menyampaikan kepada polisi yang datang itu bahwasannya Peggy itu berada di Bandung. Silakan dikoreksi saya. Apakah pernah Ibu menyampaikan seperti itu? Ya itu waktu ada penggerebekan aja. Iya. Berarti kan ada ya. Ya, Iyalah waktu pertama penggerbekan, aja udah. no. Nah, makanya saya tanya, tanggal 2 September 2016, mungkin Ibu sudah lupa ya karena 8 Nggak ada tahun. Pak, nggak ada. Oke, baik. Nggak apa-apa, karena memang ini sudah lama juga. Ya saya juga masih waras sekali Pak. Orang saya ibunya. Tenang Bu, tenang dulu. Tenang dulu. Terus sih, Saya tidak bilang Ibu tidak waras, slow aja. Masih ada Ruwet pertanyaan ya saya, tenang aja. pertanyaannya. Nggak apa-apa, nanti ini bisa terungkap gitu loh. Nah, Yalah, dari yang saya benar tanya-tanya pasti itu kan benar. tadi udah agak gimana gitu, gemetar Woi. atau apa gitu, nggak apa-apa. Ya maklum Pak, Ya biasa lah gemetar ya, orang kampung yang nggak biasa masuk TV, nggak biasa berbicara di depan ramai banyak orang ya, gemetaran lah ya kan. Ya beda lah dengan abang ya kan. Oke, jadi kita lanjut dan ini pernyataan Ibu Peggy ya. Tadi udah dijelaskan ya. Polisi pernah datang sewaktu penggerbekan saja ya kan. Coba kita dengar dulu ini penjelasan Ibu Peggy ya. satunya lagi nyawa harus dibayar nyawa katanya gitu. Yang satunya lagi ngomongnya Peggy ikut pembunuhan Pina dan Eki. Wow. Nah, yang satunya lagi ngomong lagi cari barang bukti katanya gitu. Ya kan saya orang bodoh Pak, nggak ngerti apa-apa. Jadi saya cuman tilang aja. Terus polisi tiba-tiba masuk lah ke rumah, geruduk. Acak-acak semua lemari baju tuh diacak-acak semua sama itu polisi. Sampai udahlah amburadul. Terus tuh ada motornya Peggy di luar. Itu motor Smash. Oh ya. Motor Smash itu dalam keadaan rusak Oh. udah sebulan lebih. Nah itu tuh rencananya Peggy tuh minggu tuh mau kirim buat betulin motor. Peggy-nya tuh Selasa apa Rebo udah ngomong, "Mah, Udah ini rusak nanti motornya Peggy itu. minggu tidak tidak ngasih uang buat mama dulu," katanya. Peggy-nya mau betulin motor soalnya turun mesin itu mahal. Ya udah kata saya nggak apa-apa kata gitu. Pas itu kan hari Kamisnya digerebek. Terus kata polisi, "Ini motor siapa Bu?" katanya gitu. "Ini motor Peggy Pak." "Kenapa?"
ini kenapa dalam keadaan rusak katanya gitu. Nah. Pas kata saya, ini motor udah rusak lama Pak, udah sebulan lebih, ini mau dibetulin kata saya gitu. Pas kata polisi, udah angkut katanya gitu. Main sama angkut temennya. aja ya. Kenapa diangkut Pak? Ini buat barang bukti katanya gitu. Terus ada motor adik saya di luar, motor Jupiter merah. Ini motor siapa Bu? Ini punya adik kata saya. Kenapa Pak? Pinjem buat nyetel Nah? motor Peggy ke mobil katanya gitu. Nah terus kayak udah gitu kan dikasihlah kuncinya sama ibu saya motor yang merah. Terus enggak begitu lama sih penggerebekan, ya enggak sampai 1 jam lah, paling berapa tengah jaman. Terus itu motor Peggy dibawa ke polisi. Nah udah dibawa, motor yang merah buat nyetep. Kan saya enggak ikut sampai ke jalan tuh Pak, cuman tetangga-tetangga yang pada lihat motornya tuh motor Peggy dimasukin ke mobil, motor adik saya juga dimasukin ke mobil. Parah ya. Terus udah polisinya pergi. Cuman kayak gitu aja, singkat kejadiannya nggak begitu lama. Gak ada surat bahwa Nggak ada surat penangkapan, nggak ada surat panggilan, nggak ada. Terus ibu cerita sama Peggy. Nah terus saya nggak cerita sama Peggy, saya cerita sama bapaknya, nelpon. Kata saya, Pak tadi ada penggerbegan, katanya Peggy ikutan pembunuhan itu, kata saya itu. Kapan tadi motornya dibawa satu, sama motor adik sayanya sama motor Parman satu. Itu yang merah itu motor adik saya namanya Parman, dibawa satu kata saya tuh gitu. Lah pas kayak gitu ya udah gimana ya, nanti dulu kamu jangan ngomong sama Peggy dulu kata bapaknya gitu. Barangkali anaknya nanti trauma kata bapaknya gitu. Ya udah, pas saya kan majikan saya tuh pengacara Pak. Jadi saya cerita sama majikan saya, maghrib saya ke rumah majikan saya. Bu, ada apa Bi? Itu Peggy kena kasus katanya pembunuhan Pina dan Eki katanya gitu. Kata saya ngomong ke majikan saya. Pas kata majikan saya, kan Peggy lagi di Bandung, Bi lagi kerja. Iya. Gitu. Iya tahu nggak? Motornya dibawa Bu 2 kata saya gitu. Ada surat penangkapannya enggak Bi? Enggak ada. Ada surat panggilannya enggak? Enggak ada kata saya. Nah kata ibu, udah biarin aja kalau enggak ada surat panggilan. Kalau enggak ada surat panggilan sama surat penangkapan, udah diantepin aja, enggak usah ke kantor polisi. Seandainya Bibi dapat surat panggilan, baru kita ke kantor polisi, kata majikan saya kayak gitu. Terus sejak saat itu udah enggak ada 3 hari, ada 4 hari enggak ada yang ke rumah lagi. Pas selang 3 apa 4 hari, saudara saya kan polisi tuh Pak. Nah malam-malam tuh ke rumah, malam-malam ke rumah, namanya Budi. Pas kata Mas Budi, Mbak Peggy-nya ada enggak? Peggy-nya enggak ada Mas, ke Bandung, kenapa? Punya fotonya Peggy enggak Mbak? Kata si Budi ngomongnya kayak gitu. Ada Mas, kenapa? Kata saya. Tapi di album lagi hajatan tuh Pak, hajatan adik saya waktu nikah. itu ya. Kata Budi, udah nggak apa-apa sini Mbak, dipoto aja katanya gitu. Ya udah dipoto sampai si Mas Budi sama HP-nya Mas Budi. Nah terus kayak gitu, ada KTP Peggy nggak Mbak? Kata Mas Budi, nggak ada Mas, kan KTP-nya dibawa Peggy ke Bandung. Oh ya udah, minta kakak aja fotokopinya, kata si Mas Budi. Ya udah saya kasih foto kakaknya. Dah terus Mas Budi pulang. Nah selang seminggu ada lagi namanya Pak Oso, tetangga tuh Pak, ke situ nunjukin foto yang tadi diminta sama Mas Budi. Bu katanya ini fotonya aja, ini ini pelaku yang pembunuhan Eki sama Pina ini Bu, katanya gitu. Kata saya, Pak ini tuh anak saya, ini foto hajatan lagi waktu anak saya hajatan, ini si Peggy katanya. Ini foto dari mana Bapak dapat? Kata saya, ini dari kepolisian katanya gitu. Ini bukan dari kepolisian Pak, ini tuh Pak Budi yang minta malam-malam ke rumah, kata saya gitu. Oh iya iya. Yes, kata si Pak Osonya, iya saya suruh nunjukin foto ini suruh ngedarin gitu ya, suruh ngedarin ke masyarakat foto ini bahwa ini pelakunya katanya gitu. Kan jadi saya cerita sama Pak Oso dari awal sampai akhir. Kata Pak Oso, ya udah Bu, nanti saya ngomong ke ketua Cikonya, seandainya ketua Ciko percaya, nanti saya nggak kesini lagi, kata si Pak Oso ngomongnya kayak gitu. Kalau kepala Cikonya nggak percaya, nanti saya kesini lagi sama polisi. Malah Pak Osonya ngomong, Ibu malu nggak didatengin polisi terus, katanya gitu. Pas kata saya, ya saya nggak malu nggak apa Pak, orang anak saya nggak salah, ngapain malu, silakan aja, kata saya gitu. Nah pas gitu
selang berapa hari udah nggak ada kabar berita lagi sampai 8 tahun. Oh, Nggak ada kabar berarti berita percaya. lagi, adem udah. Terus saya kan sering konfirmasi sama majikan, Bu ini gimana. Ya udah Bi, biarin aja. Kalau polisi itu toh nggak bodoh kata majikan saya. Kan Bibi udah ngomong itu Peggy lagi ada di Bandung. Kalau iya Peggy ikut-ikutan, pasti itu polisi nyampe ke Bandung. Benar. Jangankan ke Bandung, Bi, ke ujung dunia pun pasti kena. Iya, Kata majikan benar. saya kayak gitu. Ya udah orang saya nggak ngerti apa-apa ya Pak. Ya udah sih itu. Ya udahlah diem aja gitu. Tiba-tiba ucuk-ucuk setelah film Pina rame, dalam hitungan hari tiba-tiba anak saya langsung ketangkep. Iya. Gitu aja. Kan nggak masuk akal ya kan? Ibu yakin anak ibu gak salah? Yakin sekali Pak, karena anak saya tuh ya bisa dibilang anak saya tuh tulang punggung dari keluarga saya Pak. Sedari kecil dia dari SD sampai dari SD kelas 6 ia sudah bekerja Pak. Disuruh-suruh sama tetangga tuh, sedangkan itu anak saya itu ditinggal sama bapaknya tuh dari kelas 6 SD, bapaknya udah pergi nikah lagi. Jadi Peggy itu adalah tulang punggung keluarga saya. Dia menyekolahkan adik-adiknya 2, ngasih makan saya. Kalau nggak dari Peggy, saya dari siapa lagi Pak? Benar. Terus kayak itu anak saya tuh terus keluar SMP. SMP pun SMP-nya sampai terbuka aja, nggak SMP favorit tuh. SMP terbuka pun masuk saat ujian aja. Sehari-hari ia kerja. Kalau ada ujian Peggy berangkat. Nanti gurunya itu zaman dulu kan masihnya SMS ya. Gi ada ujian berangkat. Kalau nggak ada ujian Peggy nggak berangkat, biasa kerja gitu. Nah selesai SMP Kerja keras ya. Peggy dibawa ke bapaknya ke Bandung. Kata bapaknya tuh udah kerja aja sama bapak di sini katanya gitu. Cuman bapaknya dia ngenalin ke warga situ, ngomongnya Peggy adalah keponakan. Soalnya kan bapaknya nikah lagi Pak. Jadi dia takut ketahuan sama istri mudanya. Makanya kata saya, Gi kamu kok di Bandung dipanggil keponakan bapak. Kenapa? Kata Peggy, biarin mah. Barangkali bapak malu. Bapak kan di sana punya istri lagi. Udah biarin Peggy mah. Yang penting Peggy bisa ngasih makan mama sama adik-adik. Udah mama jangan pikirin perasaan Peggy. Kata Peggy kayak gitu. Ya udah kalau kamunya nerima sih ya biarin, orang tuh mak suatu saat tuh pasti kebongkar. Ya udah kata saya gitu, ya udahlah Pak, kerja aja biasa, ngirim ke saya setiap minggu 300. Kalau dia nggak kerja full ya Ma Peggy nggak kerja full, ini kirimnya 200, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau dianya nggak kerja ya Ma di sini belum ada kerja, jadi Peggy nggak ngirim, buat makan aja Peggy. Dadak ada yang nyuruh ngechat, ya udah nggak apa-apa, udah kayak gitu Pak. Bapaknya kerja apa di sana? Bapaknya dulu bangunan. Jadi Peggy membantu bapaknya Ya. bangunan itu. Ibu tahu Peggy ganti namanya jadi Robi? Oh itu nggak tahu. Ya mungkin ibunya nggak tahu loh kalau soal itu ya. Tahunya apa? Ya tahunya sih Ya, nah itulah ya penjelasan daripada ibunya Peggy ya di waktu tahun 2016 silam ya kan. Rumahnya digerebek dan tiba-tiba diangkutlah 2 motor ya kan. Nah, motor Peggy yang dikatakan oleh Aib melihat motor Peggy pakai smash warna pink ya kan. Ternyata keterangan Ibu Peggy di sini motor smash itu udah rusak sebulan lebih ya kan. Dan Peggy bekerja ke Bandung ingin mencari uang untuk memperbaiki motornya. Karena kata Peggy nggak akan kirimkan uang untuk ibunya. Karena Peggy ingin memperbaiki motornya, katanya ingin turun mesin gitu ya, mahal biayanya. Nah, jadi masuk akal ini ya guys. Jadi dari mana Aib melihat bahwa Peggy memakai motor smash pada malam kejadian ya, motor smash warna pink. Nah, Aib ini benar-benar sudah memberikan keterangan palsu menurut saya guys. Kalau saya pribadi lebih percaya kepada ibu ini, ibunya Peggy ya, karena Ibu Peggy sendiri yang melihat dan Ibu Peggy sendiri yang tahu motor Peggy rusak, Peggy ada di Bandung ya kan. Dan dikuatkan juga oleh Bang Ibnu
ya Bang Bondol dengan temennya Peggy, yaitu siapa namanya, Dede, ya kan. Nah, jadi udah jelas lah ya, menurut saya Peggy ada di Bandung sewaktu kejadian. Nah, oke guys, semoga ya hari Senin ini putusan daripada pengadilan, ya kan, berpihak kepada orang yang benar. Dan apa pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.